Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Mutualism di obrolan kota dan keseharian bersama saya Ali di Yogyakarta dan Zaki Habibi di Lund, Swedia. Dan hari ini tema yang akan kita bicarakan adalah tentang sepeda. Sepeda saya kira tidak bisa kita pungkiri hari-hari ini di tengah pandemik, orang begitu euforia merayakan masa-masa ini dengan bersepeda. Hampir di semua ruas-ruas jalan di kota-kota, terutama di Yogyakarta tempat kota saya tinggal, dipenuhi dengan sepeda. Mungkin beberapa waktu yang lalu kita mendengar juga ada teguran dari penguasa di Jogja yang merasa keberatan ketika orang-orang bersepeda, berkumpul dan tidak memenuhi standar kesehatan di masa pandemik. Tapi terlepas dari semua itu, ini menjadi semacam habitus baru. Meskipun di Jogja ini bukan hal baru, karena Jogja juga dikenal sebagai kota sepeda di tahun sekitar 70-an. Dan di era new normal, pasca pandemik dan di masa pandemik dan masa pandemik, saya kira orang kembali turun ke jalan dengan sepeda. Dengan beragam motifnya, kita tidak tahu. Tapi yang jelas ini menjadi fenomena baru yang menarik untuk kita diskusikan. Dan hari ini kita akan mendiskusikan itu bersama saya di Jogja dan Zaki di Swedia. Semoga kita bisa sedikit demi sedikit mengungkap cerita tentang sepeda dari banyak sekali dimensi. Begitu, selamat menyimak, menonton diskusi kami di Ruang Mutualiza. Selamat menonton. Halo. Halo. Ali. Zaki. Mutia juga bergabung dengan kita. Ada Mas Oni juga di sana. Ya. Seluruh kru di sana. Halo. Halo. Salam buat Mutualism semua. Aku Zaki dari Lund di sisi selatan Swedia. Bu Ali dari di seberang Jogja. sana ada di sisi utara Jogja. Wah, bersua lagi di platform yang baru buat kami. Ya, kalau pun ini bertajuk sama, obrolan kota dan keseharian. Buat kawan-kawan dan Mutualism yang dulu sempat ngikutin 6 episode kami di IG Talk, seri IG Talk di Instagram Live. Ini adalah kelanjutan ya, jadi ini kalau mau dibayangkan seperti serial, ini semacam season kedua. Bisa dibilang gitu ya, Lian? Ya, betul. Jadi, tapi buat yang waktu itu belum sempat tahu atau belum sempat gabung, jangan khawatir, tidak ada yang kehilangan cerita, tidak ada yang kelewat. Nah, ini hanya semacam pindah rumah. Kami pindah kontrakan begitu. Tadinya di platform A, sekarang pindah ke platform B. Yeah. Yang jelas masih sama di obrolan kota dan keseharian. Ada saya Zaki di Lund dan Ali di Jogja. Kami dua peneliti dan pecandu kota yang akan mengajak Anda semua untuk mengulik hal-hal yang unik dari sekitar kita, terutama kita sebagai warga kota yang kritis, warga kota yang peduli, dan juga warga kota yang penuh harap atas kota yang lebih baik lagi. Nah, saat masih banyak dari kita, saya sendiri juga nih, masih harus lebih banyak di rumah ya, bekerja dari rumah, ngapa-ngapain dari rumah, meskipun di Lund sekarang sudah masuk nuansa musim panas, matahari udah lebih bersinar hangat, hari udah mulai makin panjang, maghrib di sini hampir jam 10. Jadi sementara pagi matahari terbit sekitar jam 3. Jadi siang yang panjang, hangat, bikin orang pengen keluar kan. Nah, asik ya. Tidak ada batasan, tentu saja masih ada batasan-batasan sesuai protokol kesehatan di situasi pandemi ini di sekitar saya di Lund, tapi keseharian orang tetap lalu lalang sesuai mencari kebutuhan, tidak ada kerumunan. Kebetulan Lund ini sendiri adalah kota pelajar ya, kalau dibayangkan mungkin mirip Jogja, 100.000 penduduknya kurang lebih, bukan kota
besar dibanding Jogja atau kota-kota di Indonesia. Setengah warganya lebih kalau tidak mahasiswa, pengajar, peneliti, atau apapun yang profesinya selalu berkaitan dengan kampus atau lembaga riset. Nah, jadi musim liburan seperti ini, masuk musim panas, mereka akan libur semua 2 bulan, dan di Swedia kulturnya adalah kalau libur musim panas tuh ya kemana gitu, pergi atau ke rumah musim panas atau kemana. Nah, berhubung sekarang banyak batasan, keluar negara juga sedang tidak jadi pilihan yang bagus, banyak yang kemudian hanya di dalam kota saja. Yang menarik adalah ya kemana-mana, karena Lund itu juga kota kecil dan kota pelajar, sepeda itu jadi warna utama di mana-mana. Nah, ngomong-ngomong soal sepeda ini akan jadi kita angkat ya, Lian. Jadi obrolan topik episode kali ini, yang kalau boleh kita sebut sebagai episode perdana di season kedua. Perdana karena ini tajuknya sama, tapi di kanal Ruang Mutualiza, melanjutkan yang dulu di IG Talk. Kita akan ngobrolin soal sepeda. Tapi sebelum ke sana, mungkin Ali punya cerita dari Jogja belakangan ini di masa pandemi dan sepeda. Ada yang unik nggak? Ya, oke. Jogja ini seperti jadi apa ya? Kembali jadi tren penting di Jogja. Apalagi di masa pandemik dan kemudian menuju new normal, orang-orang kemudian berburu sepeda ya. Saya kurang tahu persis alasan kenapa orang kemudian memilih moda sepeda untuk bertransportasi. Selain sepeda sebenarnya ada moda lain sih. Motor kalau boleh saya sebut, merek Vespa itu juga cukup diburu juga. Mungkin ya, kemarin saya berasumsi kalangan kelas menengah yang ingin bepergian kemudian perlu beli sesuatu tapi tetap bergaya gitu. Nah, yang sepeda memang cukup hektik ya sepertinya. Kalau saya melihat langsung, saya beberapa waktu lalu ikut merayakan beli sepeda juga. Dan saya harus bagian dari sepeda baru. Bukan hadiah dari presiden ya? Bukan hadiah dari presiden. Iya, waktu itu pengennya dapat hadiah dari presiden, tapi saya lupa menghafal nama-nama ikan. Enggak, benar. Dirimu minta sepedanya ke presiden pertama, jangan-jangan. Salah. Umur. Jangan terlalu mundur ke masa lampau lah. Jangan ngikutin umur. Sepeda baru nih, sepeda baru. Ya, artinya aku bisa merasakan ini ya, atmosfer orang ingin beli sepeda, itu terasa banget memang di Jogja. Dan bahkan di beberapa berita di sosial media, mereka antri. Meskipun fenomena antri beli sepeda, sampai yang pre-order juga banyak ya. Ini sepeda apa? Memang ada sepeda khusus, sepeda ini atau apa aja? Hampir semua jenis sepeda. Tadi barusan ada teman yang bercerita mencari sepeda buat ponakannya, itu nyaris nggak ada. Pertama nyaris nggak ada, hampir semua toko kosong. Dan yang kedua, harganya berlipat-lipat, bisa 100%. 2 kali lipat. Wow. Itu fenomena di Jogja. Mungkin juga banyak di kota-kota lain di Indonesia. Dan saya juga baca di kota-kota lain, termasuk di Amerika, di India, orang juga sama. Ada kelangkaan sepeda ya. Yang saya cermati, mungkin saya agak susah kalau cuma dari Lund ya, karena Lund sendiri sebelum pandemi adalah kota yang akrab dengan sepeda ya. Sehari-hari kemana-mana orang sepeda. Tapi saya baca dan lihat dan dengar dari cerita kawan-kawan di kota lain juga sama. Mirip juga ada gegap gempita untuk kembali ke moda transportasi personal bernama sepeda ini di masa pandemi mula-mula, karena kalau di sini ya, terutama kota-kota besar di Eropa, karena satu hal yang utama adalah mereka mengurangi yang biasanya naik transportasi publik seperti bis atau kereta, mereka mengurangi yang biasanya commute atau menjadi komuter untuk jarak dekat. Mereka mengandalkan bis kota, mereka mengurangi. Memang beberapa pemerintah kota juga membatasi jumlah orang di dalam bis, di dalam kereta. Akhirnya kalau cuma commute dekat-dekat atau belanja ke pasar atau ke supermarket, akhirnya sepeda jadi pilihan. Tapi saya ragu ya, karena kalau di Jogja bahkan sebelum pandemi pun transportasi publik juga bukan favorit kan. Orang
lebih favorit dengan sepeda motor sepeda atau motor. kendaraan pribadi lah, kendaraan pribadi. Atau kan ya ojek online ya. Mungkin ini bisa jadi satu topik di episode lain ya, dorongan orang untuk kembali memilih sesuatu yang tadinya ada, dikenali, kemudian muncul. Nah, aku ingin fokus di soal sepedanya dulu deh. Kalau memang kemudian ada dorongan orang tiba-tiba bersepeda, apapun alasan personal atau alasan kolektifnya, menyiasati pandemi dan sebagainya. Tapi sepeda sendiri itu udah jadi bagian yang nggak terpisahkan dari sejarah kota ya di mana-mana. Kalau kita mundur agak ke belakang, nggak mundur-mundur jauh banget lah. Misal tahun 70-an, era 70-an hingga 80-an pertengahan, kayak kota-kota di Jawa, Pulau Jawa seperti Jogja, sudah punya labelnya sendiri secara kultural, yaitu kota sepeda. Karena memang praktik orang bersepeda, misal kita ingat salah satu anekdot buat orang yang pernah tinggal di Jogja pasti tahu anekdot bahwa ada kelompok warga yang wajahnya setengah gelap, setengah terang. Ya, di Bantul ya itu ya, dari Bantul ya. Karena Jogja itu porosnya kan utara selatan. Betul. Ada orang yang berkommute dari sisi ada berangkat pagi bekerja dari selatan ke utara, mereka menghadap satu sisi dengan matahari terbit dan kemudian belakang. Ya ini anekdot ya. Artinya setiap hari mereka bersepeda melintasi jalanan di negeri tropis, kepapar matahari, tapi hanya satu sisi. Tapi buat saya, anekdot semacam ini terlepas akurat atau tidaknya ya. Tentu saja ini anekdot obrolan belaka. Tapi yang menarik adalah era itu, masa-masa itu, moda transportasi publik memang bukan jadi, atau belum jadi kayak, gejala yang harus jadi tanggung jawab pemerintah kota atau negara. Akhirnya orang berjuang dengan mengupayakan transportasi mandirinya masing-masing. Sementara kendaraan bermotor masih belum terjangkau publik kebanyakan. Anekdot semacam ini menurut saya juga bisa jadi potret bahwa dari soal sepeda kita bisa ngomong soal kelas. Karena di situ kan ada soal kelas pekerja kan. Orang harus commute dari desa atau pinggiran kota menuju kota besar karena pekerjaan ada di situ. Ini juga soal sejarah urbanisasi. Ini juga soal akses terhadap ekonomi, akses terhadap ini. Akhirnya aku cuma mau bilang dari anekdot kecil ini, di banyak tempat, tidak hanya di Jogja, tapi di kota-kota lain di Indonesia, atau juga di kota-kota lain di negara lain, sepeda sempat pada masanya menjadi identifikasi atas kelas, terutama kelas pekerja atau kelas yang kurang bisa akses terhadap akses moda transportasi mandiri yang lain. Maksudnya kayak kendaraan bermotor atau apa. Tapi belakangan yang aku lihat justru kebalik ya. Kelasnya kebalik. Ketika sepeda juga jadi identifikasi eksklusivitas. Dirimu beli sepeda mengidentifikasi diri sama kelas yang mana tuh? Enggak, aku pengen riset aja sebenarnya. Tahu hiruk pikuk euforia orang bersepeda di hari Jogja. Ini aku dedikasikan sengaja pakai kaos. Nah, this one burn fat not fuel. Ya, itu udah efektif ya burn fat-nya ya. Iya. Itu buktinya ya. Aku cuma mau bilang bahwa kaos ini ku beli ketika sepeda telah menjadi identifikasi atas kelas yang beda lagi, bukan soal kelas pekerja, tapi kelas yang peduli atas isu lingkungan misalnya. Orang dan penampilan ya. Dan penampilan ya. Karena burn fat juga kan. Tentu saja. Iya kan? Akhirnya macam-macam kan di lintas sejarah atau lintas waktu, identifikasi terhadap sepeda dan ruang kota ternyata berubah juga ya. Yang dulu kita anggap sepeda identik miliknya kelas pekerja, sepeda identik terhambatnya akses pada transportasi publik, akses terhadap transportasi personal yang berbasis kendaraan bermotor. Akhirnya sekarang berubah juga menjadi identifikasi terhadap kelompok-kelompok yang peduli lingkungan, peduli kesehatan, peduli atas hal-hal yang positif dan sebagainya. Di sisi lain, sepeda juga akhirnya menjadi identifikasi kelas elit ketika satu sepeda harganya puluhan juta. Iya, betul. Atau kasus yang diselundupkan itu ya.
ya, atau brand tertentu atau apa. Nah, kalau kita tengok ke di luar material sepedanya, Li, kita Ya, ya. sekarang coba bawa ke ruang kotanya sendiri. Ada cerita apa lagi selain anekdot muka belang sebelah tadi? Soal Kenapa anekdot, kota identik dengan perjalanan sepeda juga? ya, ya. Sebenarnya soal belang tadi banyak cerita ya sebenarnya. Kalau untuk mengenal orang dari selatan Jogja itu artinya yang belangnya sebelah kanan. Karena mereka berangkat di pagi hari dan pulang di sore hari Betul. kan, ketika matahari Karena mau. ataupun Tapi kalau pulang. orang Sleman itu sebaliknya kan. Utara Jogja maksud saya sebut kota ya. Tapi kalau lihat orang dari timur itu yang punggungnya hitam. Karena dia terpanggil matahari. Dan kalau orang dari sebelah barat Jogja itu yang depannya yang hitam semua. Nah, Tapi selain ngomong-ngomong itu, soal ini, nah, ya gimana? nah ya berarti selain identifikasi kelas, dia juga bisa menjadi identifikasi geografi. Geografisnya. Tapi dulu di Jogja kalau ngomong soal tata kota, kemudian sepeda kembali menjadi populer dan menjadi gaya hidup ya, itu tidak lepas juga dari akhirnya pada bagaimana kota didesain. Kita di Jogja kalau nggak salah Betul. mengenal gerakan segawe ya, sorry. Zaki masih ingat? Sepeda kanggo nyambut gawe. Sepeda untuk bekerja. Iya, oke. Sego segawe. Sego segawe ya, oke. Sego segawe. Ini menjadi gerakannya cukup masif waktu itu, ketika orang bersepeda jadi pilihan moda alternatif ketika ingin berangkat kerja, ingin berangkat ke kampus, dan sebagainya. Meskipun kemudian, kalau nggak salah, di Jogja cukup meredup, dan akhirnya kebijakan yang berubah ini dikritik habis-habisan oleh para seniman, oleh para musisi di Jogja, dengan banyak sekali kritik. Ketika segawe, ya. Salah satu kritiknya gimana? Kritiknya adalah, mungkin Zaki masih ingat yang di Manahar, kritikan pada wali kota Jogja yang menghapus program Sego Segawe. Mungkin masih ingat ya. Dan kemudian itu dibarengi juga dengan bagaimana akhirnya kan alokasi jalan ya di Jogja yang kemudian awalnya diberi prioritas para sepedawan, orang yang bersepeda. Dan kemudian ketika kebijakan itu berubah, otomatis ada proses eksklusi kan terhadap kelompok-kelompok yang bersepeda. Nah, ketika masa hari ini muncul, masa pandemi, dan kemudian ada euforia orang kembali bersepeda, dengan beragam alasan ya, mungkin, itu kembali, mungkin suatu hari akan berpengaruh juga pada kebijakan kota, tata ruang kota, desain ruang-ruang kota untuk mengakomodasi para pengendara. Ya. Kalau saya ingat kampanye itu sebenarnya itu turunan juga dari gerakan global Bike to Work, ya kan? Ya. Itu 2014 kalau nggak salah ya, Bike to Work ya. Ya, semacam itu ya. Meskipun sudah diawali di beberapa kota lain, beda tahun, tapi eranya kurang lebih sama. Saya ingat kalau nggak salah waktu itu saya masih tinggal di Perth, di Australia Barat, dan dengar-dengar dari kota lain kayak Sydney, Melbourne, itu juga sedang gencar-gencarnya. Saya tinggal di Bantul waktu itu. Di samping, nggak beda, lebih keren. Karena belangnya sebelah mana belang kiri tadi ya. Habis Bantul ke Sleman, jadi rata akhirnya. Makanya kita rata begini. Nah, Bike to Work secara global itu sebenarnya adalah reaksi atas, harus dibilang reaksi atas kapitalisme global juga ya. Itu mula-mula juga muncul di kota-kota besar seperti di New York, di San Francisco, kota yang kemudian jalan raya sebagai ruang publik tiba-tiba hanya dikuasai oleh mereka yang punya akses ekonomi, oleh mereka yang punya akses mampu membeli kendaraan pribadi, atau mereka yang mampu bayar taksi, ya kan? Semuanya akhirnya bahasa kerennya occupy the street gitu kan, yang mengisi ruang jalanan itu. Kemudian warga kota itu juga punya hak untuk memilih, untuk tidak memilih naik mobil, untuk memilih untuk tidak membakar bahan bakar fosil karena kita naik taksi dan sebagainya. Nah, jadilah reaksi-reaksi Bike to Work itu muncul.
di satu sisi kemacetan di kota-kota besar itu juga problem dan atau masalah besar dan PR semua kota ya. Ketika kendaraan pribadi berjubel. Di sisi lain, komitmen pemerintah kota atau negara untuk menyediakan transportasi massal yang aman, cepat, nyaman, itu juga PR yang nggak habis-habis sampai hari ini. Akhirnya bike to work itu muncul sebagai reaksi, bisa dibilang kalau di kajian budaya adalah counter culture, sebuah apa ya bahasa Indonesia apa nih counter culture itu Resistensi, sebuah kultur perlawanan, karena serangan kadang nggak balik. ngelawan, kadang nggak ngelawan juga di Oh iya, beberapa konteks dia cuma ingin wacana menjadi alternatif, wacana alternatif. tanding, Nah, wacana itu dia. tandingan. Wacana tandingan, betul. Iya, iya. Budaya tandingan atau wacana tandingan. Bisa budaya tandingan, bisa. Nah, gerakan-gerakan bike to work yang kemudian juga sampai ke beberapa dan dilokalkan di masing-masing wilayah. Saya pernah dengar juga di Sao Paulo di Brazil itu juga dengan yang mirip situasinya dengan Jakarta, bahkan lebih kompleks, macet, jumlah orang penduduk berlimpah, tapi selalu ada kesulitan untuk sampai kantor sendiri atau untuk sampai tempat kerja mengandalkan transportasi publik tidak bisa, membeli kendaraan pribadi ya bukan pilihan, punya kendaraan pribadi pun berkendala sama parkir yang mahal, ya kan? Ya. Saya ingat betul teman saya di Jakarta punya mobil hanya dipakai hanya untuk Sabtu Minggu. Karena kalau tiap hari berangkat selain biaya besar, di kantornya sendiri harus bayar parkir yang nggak masuk akal. Padahal di kantornya sendiri. Kenapa? Karena ya tadi kapitalisme yang sudah penetratif, ruang kantor kita sendiri, tempat parkirnya perusahaannya sendiri, akhirnya semuanya berbiaya, semua mengkapitalisasi ruang dan sebagainya. Sejak 2 tahun yang lalu, saya juga memutuskan nggak pakai mobil lagi. Karena sudah saya jual. Kalau itu masalah kelas. Kelas ya. Saya juga udah 4 tahun nggak pakai mobil. Oh gitu ya. Saya jual juga buat beli tiket ke Lund. Oke, sorry. Suka menginterupsi. Nah, itu anekdot lain tuh. Nah, work yang kemudian dilokalkan di masing-masing tempat, termasuk di Jogja menjadi sego segawe. Sepeda kanggo nyambut gawe. Kemudian menjadi semacam budaya tandingan. Di satu sisi, budaya tandingan ini akhirnya menjadi arus utama kan, ketika disambut oleh politik kota, oleh politik elektoral. Saat itu saya ingat kalau tidak salah itu juga bagian dari politik elektoral pemilu atau pilkada kan, bahwa kampanye-kampanye itu juga merebut hati calon pemilih. Positif dampaknya, tapi juga di saat yang sama punya manfaat politis untuk kepentingan politik elektoral atau pilkada. Tapi PR-nya kan kemudian pertanyaan besarnya, habis pilkada terus bagaimana? Nah, kalau boleh aku berbagi juga dari pengalaman kota-kota lain, mirip sebenarnya apa yang terjadi di Jogja dulu atau beberapa kota lain, kayak Sydney, Melbourne, New York tadi, San Francisco. Reaksi untuk kemudian orang pilih sepeda sebagai pilihan lebih ramah lingkungan, lebih positif, lebih juga sebagai budaya tandingan terhadap penetrasi kapitalisme global. Akhirnya disambut oleh tidak hanya sekedar percikan-percikan reaksi alternatif, tapi disambut oleh komitmen bersama, komitmen warga dan juga komitmen pemerintah. Kalau boleh menengok, sejak 2013 itu ada ranking kota yang ramah sepeda, dibuat oleh asosiasi desain di Copenhagen, yang kemudian jadi mainstream gitu kayak untuk mengukur bagaimana sejauh mana kota-kota itu berkomitmen terhadap sepeda. Sampai sekitar tahun kemarin sebelum pandemi ini, di ranking itu biasanya 20-an ranking kota dengan kualifikasi yang beda-beda. Secara umum menempatkan kota-kota di Eropa masih di 10 besar. Copenhagen sekitar 40 menit naik kereta dari Lund ini selalu duduk di ranking pertama. 12 tahun yang lalu, saya pertama kali datang ke kota Copenhagen di Denmark. Belum pernah
kemana-mana selain ke Sleman dan Bantul, langsung ke Copenhagen dengan muka yang udah bilang dua-dua sisi tadi. Okay. Tiba-tiba saya terkejut. Nah, ini biasa kan, eksotisme atas lain atau luar itu dibangun oleh bayangan-bayangan kita. Keluar negeri pertama kali, langsung ke Copenhagen, ibu kota Denmark, kota yang selama ini saya bayangkan sebagai negara yang saya bayangkan sebagai negara kecil, tapi punya kemajuan ekonomi yang tinggi dan juga jagoan badminton. Ya, bisa Denmark ya. Ya, nemesisnya Indonesia kan, terutama di tunggal putra. Nah, bayangan saya pertama bukan berarti saya melihat anak-anak kecil pada main badminton di jalanan gitu, bukan. Bayangan saya pertama adalah ini akan kota yang sophisticated. Tapi waktu saya pertama kali saya ingat betul landing dari sisi soundscape kota, bahkan masih di terminal bandara, itu yang saya dengar adalah bel sepeda. Dan kemudian masuk ke kotanya, yang pertama yang menyita perhatian saya dari sisi lanskap visual adalah lalu lalang sepeda yang sangat intens. Dari situ tahun 2008, sepulang cuman acara singkat seminggu di Copenhagen, saya menulis artikel selama mengayuh Copenhagen tak pernah jauh. Artikel feature aja. Dari artikel itu sebenarnya saya kumpulkan dari impresi saya melihat yang lain, ternyata saya dibongkar gitu di dekonstruksi pemahaman saya. Kota yang maju secara ekonomi, komunitas yang juga punya gagasan progresif, itu juga maju secara hal-hal yang justru kayaknya itu kan barang lampau, sepeda di kota itu kan cerita zaman dulu gitu loh. Terus juga, ini kok enggak. Nah, ternyata saya gali lagi kan, cari data lagi, info lagi, ternyata pemerintah kota Copenhagen sudah menginvestasikan begitu banyak dan begitu intens komitmen-komitmen jangka panjang dan kemudian berlanjut terus. Tentu saja tidak mulus ya, banyak debat, banyak komunitas, banyak yang pro kontra, banyak yang juga punya keinginan, tapi itu terus dikembangkan. Sehingga ketika saya datang lagi ke Copenhagen 2016, 8 tahun kemudian, dan sekarang tinggal di Lund 4 tahun terakhir, beberapa kali ke Copenhagen, komitmen jangka panjang itu terus ada. Saya cuma bayangkan kalau misal segawe program yang dulu diinisiasi oleh salah satu mantan wali kota itu, kemudian disambut oleh wali kota yang berikutnya, dan kemudian tidak hanya negara, tapi juga warga, komunitas itu semua digandeng, pebisnis, akhirnya bisa kok gitu loh, dalam skalanya dan konteksnya ya, sebenarnya bisa. Nah, yang sering terjadi kan nggak cuma di Jogja, tapi di beberapa kota lain, ada program, inisiasinya entah dari negara atau dari komunitas, terus ganti zaman, hilang, nggak berlanjut, ide-ide positifnya juga nggak berlanjut, komitmen anggarannya nggak berlanjut, struktur sosial dan kulturalnya juga nggak berlanjut. Nah, yang saya lihat di contoh tadi di Copenhagen, toko sepeda itu di mana-mana, artinya orang mengakses sepeda ada. Dia tetap praktek dagang di situ, terus bukan berarti dibagi-bagi gratis sepedanya. Setelah ini ya, setelah tapi juga pertanyaan. Okay. Betul. Tapi juga kemudian ruang jalur sepeda itu komitmennya terus bertambah. Jadi yang tadinya cuma 1,5 meter bertambah jadi 2,5 meter, dan sekarang itu yang mau disempitkan itu jalur mobil, makin disempitkan. Nah, sempat bahkan tahun 2010 Copenhagen itu sempat pemerintah kota Copenhagen sempat bukan dikomplain ya, semacam dapat masukan dari pengelola transportasi publik. Pengelola transportasi publik kayak bis dan tram kota mereka merasa ini kita akan rugi karena tidak ada orang mau naik, semua naik sepeda. Akhirnya dibuatlah mekanisme bahwa sepeda itu bukan kemudian menghancurkan transportasi publik. Masing-masing punya tujuan dan karakternya sendiri-sendiri. Yang kemudian akhirnya dibahas bagaimana sepeda tetap jadi hak setiap individu, dan kemudian itu jadi kultur kotanya, tapi kemudian kebutuhan ada transportasi publik. Nah, transportasi publiknya akhirnya beralih ke energi terbarukan, nggak pakai lagi energi berbasis fosil atau kayak minyak dan gas dan sebagainya. Copenhagen sekarang berancang-ancang 2030 kota itu akan menjadi kota dengan 100% berbasis energi terbarukan. Dari sepeda, transportasi publik,
mobil yang melintas di jalannya juga harus dipaksa. Nah, komitmen yang aku sebutnya ini, komitmen yang komprehensif dan berkelindahan ini dibutuhkan, dan itu nggak jangka pendek, jangka panjang. Saya ingat betul pertama kali datang di 2008 itu sebuah acara gitu kayak conference. Direktur konferensinya itu kalau pas datang ke ruangan selalu bawa helm. Helm sepeda ya, bukan helm motor. Nah, terus ini direkturnya nih, dan dia selalu, nah itu sendiri sudah bikin kayak mengkomunikasikan sesuatu bahwa, wah, dia naik sepeda, padahal dia direktur acaranya. Nah, buat saya yang datang dari Jogja, melihat bahwa sepeda itu udah masa lalu, kita harus ganti motor, kita harus ganti mobil. Nggak keren, nggak efektif. Tapi tiba-tiba saya diposisikan bahwa justru kayak di sini, di kota ini, sepeda mendapatkan ruang dan makna barunya. Ada gaya hidup baru, tapi sekaligus lebih positif, tapi di saat yang sama meskipun sepeda secara faktual dan fisika nggak ada yang bisa bilang bahwa sepeda bisa lebih cepat dari kendaraan bermotor, tapi secara keseluruhan dia memberi ruang well-being ya kalau bahasa orang di Nordic sini. Prinsip besar dari kenapa kehidupan kolektif itu dikelola terus karena mereka mengejar yang namanya well-being atau kesejahteraan yang komprehensif gitu loh. Si direktur acara ini bersepeda ke acara, ke kantor setiap hari, helm dibawa-bawa karena salah satu problem di kota sepeda adalah pencurian. Kayak di Amsterdam dan mana. Jadi helm juga dibawa gitu. Nah, dari situ saya tulis artikel itu, kemudian sekarang berkesempatan tinggal di sini lebih dekat lagi dengan fenomena sepeda dan sebagainya. Ternyata yang dulu kita anggap sebagai hal yang sudah kelewat atau sudah melampaui masanya bisa juga dibangkitkan kembali, dan itu ciri khas dari yang sering disebut sebagai, kalau di pengkajian kota disebut sebagai urban revitalization ya, atau urban renewal. Kadang yang di renew itu nggak selalu hal yang benar-benar baru kayak teknologi atau aktivitas atau praktik kultural. Kadang itu memanggil praktik-praktik kultural yang lampau tapi dimaknai yang baru. Tinggal pemaknaannya ini komprehensif atau enggak.